Semua orang tentu tahu bahwa Rasulullah SAW hijrah diantaranya karena alasan tidak mungkin lagi untuk bisa mengembangkan dakwah di Mekah. Ruang gerak beliau betul-betul ditekan saat itu, dipersempit, dipersulit, dan di antara semua kelompok manusia ataupun kabilah-kabilah, suku-suku yang didekati Rasulullah SAW, hanya Ansar yang membuka tangan lebar-lebar, rangkul Rasulullah SAW. Hijrah, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sangat menghargai pengorbanan Ansar yang sangat luar biasa itu. Sehingga Rasulullah SAW tidak ingin Ansar kehilangan kehormatan dan kemuliaan sebagai Ansar. Dan tentu saja status Ansar itu akan bertahan selama ada Muhajirin yang mereka lindungi. Dan Rasulullah SAW dengan bangga menyatakan dirinya, aku adalah Muhajirin dan kalian adalah Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sirah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Sirah TV di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan Ramadan. Semoga semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengoptimalkan kesempatan Ramadan ini untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat sirah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa besar yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah Fatu Makkah. Ahlu siyar atau para penulis sirah nabawiyah sepakat bahwa Fatu Makkah terjadi di bulan Ramadan dan Rasulullah SAW meninggalkan Madinah pada tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Tentu saja peristiwa Fatu Makkah ini adalah peristiwa yang menyimpan banyak sekali bagian-bagian penting untuk kita semua. Hampir setiap bagiannya ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, ada mutiara-mutiara yang sangat indah. Tapi ada satu hal menurut saya yang sangat menonjol dalam Fatu Makkah itu, terkait dengan kepribadian Rasulullah SAW, sifat beliau, dan tentu saja moral beliau yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menonjolkan atau menyoroti dua sifat Rasulullah SAW yang penting sekali untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu masalah atau sifat wafa, balas budi dan kesetiaan Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah sifat penyayang dan pemaaf beliau. Sahabat-sahabat sirah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW tiba di Makkah bersama 10.000 pasukannya, yang menarik adalah kehadiran pasukan yang begitu besar itu tidak terendus oleh Quraisy. Artinya Quraisy tidak sempat melakukan persiapan untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Tentu saja ini ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kematangan strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW bagaimana agar kehadiran pasukan yang begitu besar gitu, tidak bisa tertangkap informasinya gitu, oleh intel Quraisy. Dan dengan cara itulah maka Rasulullah SAW berhasil melakukan satu serangan yang sukses dengan gemilang tanpa menumpahkan darah. Bisa dikatakan demikian. Ada tentu saja perlawanan yang dilakukan oleh individu-individu Quraisy yang sifatnya sporadis, artinya tidak terkoordinir, dan itu menimbulkan korban, tapi jumlahnya relatif sangat-sangat kecil. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan tidak lebih dari sekitar 24 orang. Tentu itu kecil sekali gitu dalam sebuah serangan besar gitu dan melibatkan ribuan orang. Nah, hanya sekitar 24 orang.
Selebihnya intinya adalah eh, pasukan kaum muslimin berhasil masuk ke dalam kota Mekah dengan damai. Dan tampaknya inilah yang direncanakan oleh Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah, yang pertama kali beliau tuju tentu saja adalah bagian utama dari Mekah, Ka'bah. Beliau melakukan tawaf dan disebutkan beliau membawa busur, dan dengan busur itu beliau menusuk ke arah mata berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dan beliau saat itu sambil mengucapkan Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi betul-betul beliau mengekspresikan kesyukuran dan kemenangan besar itu dengan mengangkat ayat ini yang artinya adalah kebenaran, hak kebenaran telah muncul dan kebatilan lenyap, dan kebatilan itu pasti musnah. Innal batila kana zahuqa. Jadi seakan-akan pesannya kepada semua orang, terutama Quraisy, gitu, bahwa yang menjadi kebanggaan kalian yaitu syirik dengan segala bentuknya, manifestasinya, personifikasinya, termasuk berhala-berhala yang ada itu. Gitu. Sekarang oleh beliau dibuktikan betapa batilnya itu, betapa lemahnya semua itu. Ya, kemudian ditusuk satu persatu, dijatuhkan, berjatuhan satu persatu. Yang jumlahnya besar dan banyak, 360. Para ahli sirah menyebut angka itu. Nah, tentu saja ada pelajaran besar di sini. Pelajaran yang perlu dijadikan pedoman dan acuan dalam gerakan dakwah dari dahulu sampai kapanpun. Bahwa ada hal-hal yang sebenarnya jelas kelihatan nyata sebagai sebuah kebatilan. Tapi pendekatan dakwah, strategi dakwah harus menempatkan mana yang lebih prioritas, yang harus menjadi katakanlah target atau sasaran utama, dan mana yang bisa ditunda. Tentu saja berhala-berhala itu dari hari pertama dakwah adalah batil. Tidak ada toleransi terhadap kehadiran berhala gitu, yang merupakan perwujudan gitu, dari keyakinan syirik gitu, dalam bentuk fisik, dalam bentuk material. Sehingga kebatilannya tidak diragukan. Tetapi Rasulullah SAW baru menghancurkan berhala itu setelah 20 tahun lebih kurang dari dakwah beliau. Atau di ujung dari masa dakwah beliau. Beliau berdakwah 23 tahun. Dan berhala-berhala itu baru dihancurkan di tahun ke-8 atau tahun ke-20 dari dakwah beliau. Itu karena ada masalah yang sangat mendasar. Atau ada yang mendasari, ada yang menjadi fondasi dari persoalan berhala atau isu berhala ini. Yaitu keyakinan itu sendiri, pemberhalaan. Di tengah dominasi kaum musyrik yang kuat di Mekah, kalau persoalan butuh fokus pada fisik berhalanya, maka dengan mudah, kalaupun berhala itu berhasil dihancurkan, akan dibangun kembali. Tapi begitu pemberhalaan itu diruntuhkan oleh Rasulullah SAW, dan Quraisy harus mengakui keunggulan dari tauhid melalui Fathu Mekah itu. Maka begitu berhala-berhala itu dihancurkan, maka tidak terfikirlah bagi mereka untuk membangunnya kembali, dan tidak memungkinkan. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW sebagaimana memang sudah beliau atur sebelumnya, di mana pasukan kaum muslimin beliau bagi 4, dipimpin oleh beliau sendiri satu kelompok lagi dipimpin oleh Zubair bin Awam, satu lagi dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah. Maka kemudian Rasulullah SAW menentukan titik temu semua pasukannya itu di Safa.
Artinya begitu beliau selesai tawaf, itu beliau menuju Safa. Bisa dibayangkan antara Ka'bah dan Safa itu sebenarnya begitu dekat. Sekarang pun juga terasa dekatnya, bahkan sekarang berada di dalam Masjidil Haram. Ya, dulu tentu saja tidak berada di dalam Masjidil Haram. Cuman masalahnya sekarang tidak mudah karena banyak bangunan ataupun dinding-dinding, tembok-tembok gitu ya, masjid, sehingga tidak secara otomatis dari Safa itu bisa langsung melihat dengan jelas ke arah Ka'bah. Tapi pada saat itu, di saat tidak ada penghalang, begitu seorang naik ke Bukit Safa, maka akan tampak Ka'bah dengan sangat jelas. Berbalik sedikit, kemudian bisa melihat Ka'bah dengan jelas. Jadi dari ketinggian itulah Rasulullah SAW melihat Ka'bah, memandang Ka'bah. Di sini beliau berdoa. Disebutkan dalam riwayat yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berdoa. Banyak doa yang beliau bacakan. Dan lama beliau berdoa, berdiri mematung sambil berdoa di atas Bukit Safa. Nah, di tengah beliau berdoa itu, dengan waktu yang begitu lama dan khusyuk itu, para sahabat, terutama Ansar, ya, yang berada di bawah beliau, karena beliau kan berada di ketinggian yang paling tinggi dan kemudian beliau berdiri dan berdoa. Para sahabat, terutama Ansar yang di bawah, berkata lirih kepada satu sama lainnya. Ini yang disorot tentu saja Ansar, karena memang ada persoalan yang sangat spesifik yang terkait dengan Ansar. Apa itu? Mereka berbicara satu sama lain, berkata begini, فَأَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. Ansar itu berkata satu sama lain, beliau ini melihat beliau berdoa dengan begitu khusyuk, lama. Beliau sudah menemukan kembali kebahagiaannya karena sudah kembali ke tanah airnya. Raghbatun fi qaryatihi. Dalam arti ada asumsi yang muncul di kepala Ansar bahwa Rasulullah SAW tampaknya akan kembali ke tanah kelahirannya, akan meninggalkan kita, Madinah. Wa ra'fatun bi ashiratihi. Dan tentu saja beliau begitu sayang kepada keluarganya, Quraisy, penduduk Mekah. Dan itu tentunya terbukti atau terlihat sekali oleh mereka bahwa Rasulullah SAW menghindari sebisa mungkin pertumpahan darah, sebisa mungkin terus memberikan ruang dan peluang mereka untuk selamat dan katakanlah dimaafkan. Beliau sebelumnya mengatakan, man dakhalal masjid, siapa yang masuk ke dalam masjid fahuwa amin, maka keselamatannya dijamin. Wa man aghlaqa duna babihi, siapapun yang masuk ke dalam rumah dan kemudian menutup pintu rumahnya, maka dia sudah menjamin atau keselamatan nyawanya terjamin. Wa man dakhala dara Abi Sufyan, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan fahuwa amin, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan juga aman, tidak akan tersentuh, gitu. Terjamin keselamatannya. Itu semua dilihat oleh Ansar. Maka mereka melihat bahwa beliau sudah menemukan kembali keluarganya dan begitu sayang pada keluarganya. Maksudnya apa? Intinya bagi Ansar, ada kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, kecemasan dari Ansar bahwa Rasulullah SAW akan kembali ke Mekah dan meninggalkan Madinah. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat summa atau wajah al-wahyu, turunlah wahyu. Dan ketika wahyu itu turun, kata Abu Hurairah yang menuturkan, kami semua tahu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ada kondisi yang berbeda. Rasulullah SAW mengalami satu kondisi yang berbeda, dan kami tahu bahwa itu beliau sedang menerima wahyu. Sampai kemudian begitu lama atau beberapa saat, Rasulullah menerima wahyu tanpa seorang pun yang berani memandang Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu. Tentu ada karisma yang begitu kuat, ada rasa yang begitu katakanlah berbeda, gitu ya, aura yang berbeda.
Kemudian dalam riwayat berikutnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, falamma qadal wahyu, ketika wahyu selesai, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Kemudian berkata kepada Ansar, ya ma'asyaral Ansar, wahai segenap Ansar. Qultum, kalian berkata satu sama lain, ammar rajulu fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Beliau maksudnya, kalian berkata, beliau maksudnya dirinya Muhammad, Rasulullah SAW, sudah menemukan kembali kampung halaman yang dirindukannya dan keluarga yang disayanginya. Qalu, maka Ansar berkata, benar ya Rasulullah. Qulna dzalik, benar, itu kami katakan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, fama ismi idzan, terus selama ini kau anggap aku siapa? Siapa aku? Inni Abdullah. Rasulullah kemudian yang menjawab sendiri, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Hajartu ilallah wa ilaikum. Dan aku sudah hijrah. Hijrah karena Allah tentu saja. Dan hijrah ke negeri kalian. Aku muhajirin. Statusku muhajirin. Itulah. Fal mahya mahyakum. Wal mamatu mamatukum. Hidupku akan bersama kalian. Dan matiku bersama kalian. Inilah wafa. Inilah kesetiaan. Rasulullah SAW menegaskan di sini. Aku tahu, aku menerima wahyu bahwa kalian mengkhawatirkan aku akan meninggalkan kalian. Aku akan melepaskan komitmen hijrahku kepada kalian. Aku tahu itu. Apa yang kalian pikirkan tentang aku? Emangnya aku ini siapa? Aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah. Dan karena Allah lah aku hijrah. Dan aku hijrah ke negeri kalian. Aku tegaskan untuk kalian bahwa aku sudah memilih sebuah jalan, yaitu hijrah. Artinya seorang muhajirin, dia akan tetap menjadi muhajirin selama dia berada atau tinggal di negeri kemana dia hijrah, yaitu Madinah dalam hal ini. Maka Rasul tidak akan pernah mengubah statusnya itu sebagai muhajirin. Maka al-mahya mahyakum, aku akan hidup bersama kalian, dan aku wal mamat mamatukum, mati bersama kalian. Dan itu Rasulullah SAW buktikan. Rasul buktikan. Beliau kembali ke Madinah. Dan beliau kemudian memilih untuk meninggal di Madinah. Ini adalah wafa. Semua orang tentu tahu bahwa Rasulullah SAW hijrah diantaranya karena alasan tidak mungkin lagi untuk bisa mengembangkan dakwah di Mekah. Beliau atau ruang gerak beliau betul-betul ditekan saat itu, dipersempit, dipersulit. Dan di antara semua kelompok manusia ataupun kabilah-kabilah, suku-suku yang didekati Rasulullah SAW, hanya Ansar yang membuka tangan lebar-lebar, rangkul Rasulullah SAW. Hijrah, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sangat menghargai pengorbanan Ansar yang sangat luar biasa itu. Sehingga Rasulullah SAW tidak ingin Ansar kehilangan kehormatan dan kemuliaan sebagai Ansar. Dan tentu saja status Ansar itu akan bertahan selama ada muhajirin yang mereka lindungi. Dan Rasulullah SAW dengan bangga menyatakan dirinya, aku adalah muhajirin dan kalian adalah Ansar. Fa'aqbalu ilaihi yabkun. Ansar yang mendengarkan penegasan komitmen Rasulullah SAW itu kemudian mendekat kepada Rasulullah SAW dan
menangis. Mereka hanya berkata, wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhanna billahi wa rasulih. Ya Rasulullah, kami mengucapkan kalimat itu semata-mata karena kami takut kehilangan Engkau. Kami takut kehilangan kemuliaan yang Allah berikan kepada kami sebagai Ansar-Mu. Dan Rasulullah berkata apa? Membalas, menjawab Ansar, fa innallaha wa rasulahu ya'dhiranikum wa yusaddiqanikum. Ya, Allah dan Rasulnya memaafkan kalian, memaklumi kalian, dan sepenuhnya yakin atas ketulusan dan kejujuran kalian. Sebuah dialog yang sangat indah, yang menunjukkan ketulusan yang begitu mendalam, menunjukkan moralitas yang begitu kuat dari Rasulullah SAW dan Ansar. Bagaimana Rasulullah SAW dan para pendukungnya Ansar dari Madinah itu benar-benar saling berbagi dan bertukar ketulusan yang luar biasa, sehingga memunculkan pemandangan yang sangat indah. Bagaimana di satu sisi Rasulullah SAW begitu berbahagia dengan berhasil menaklukkan kota Mekah, tanah kelahirannya, dengan cara yang beliau rencanakan, di mana tentu saja beliau lebih berbahagia orang-orang Mekah itu tidak dihabisi meskipun mereka memusuhi Rasul dengan begitu luar biasa, melainkan mereka masih bertahan hidup dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di satu sisi. Tapi tentu di sisi lain, tidak mudah fenomena ini diterima begitu saja oleh Ansar karena ada ketakutan mereka bahwa Rasulullah SAW sudah menemukan kembali yang selama ini tentu saja beliau dambakan, beliau rindukan, tanah airnya, kelahirannya, dan keluarganya. Dan mereka tentu saja sangat takut akan kehilangan semua kehormatan dan kemuliaan diberikan oleh Allah ketika mereka menahbiskan diri sebagai Ansarullah, sebagai Ansar agama Allah, Ansar utusan Allah. Dan Rasulullah sepenuhnya memahami kedalaman perasaan dan ketulusan itu sampai beliau mengatakan, fa innallaha wa rasulahu ya'dhiranikum wa yusaddiqanikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya memaklumi perasaan kalian itu, bisa memahami perasaan kalian itu. Itu wajar. Dan sepenuhnya yakin atau percaya dengan ketulusan kalian. Hal-hal besar dalam kehidupan ini harus dibangun dari ketulusan, kesetiaan, dan kekuatan moral. Tanpa itu semua, maka tidak akan ada karya-karya besar yang tercipta. Tidak akan ada pencapaian-pencapaian besar yang diraih dalam sebuah peradaban. Pelajaran penting dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bisa mendekatkan kita atau lebih mendekatkan kita kepada uswah kita, kepada teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.